Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan program yang saya buat. Meskipun banyak rintangan saya lewati, namun saya tetap bersemangat dalam menjalani kuliah daring di masa pandemi ini. Baiklah, saya akan menampilkan tugas yang diberikan sebelumnya. Baik, ini dia tugas dalam bentuk script Java. Akan diubah ke dalam script Python. Di sini saya akan menggunakan PyCharm. Sebelum memasuki program yang saya buat, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu kelas. Kelas adalah cetak biru atau prototipe dari objek di mana kita mendefinisikan atribut dari suatu objek. Atribut ini terdiri dari data member atau variabel dan fungsi atau metode. Selanjutnya, di dalam kelas terdapat sebuah nama kelas yang saya inginkan seperti yang saya buat di sini, yaitu bangun ruang. Saya menyarankan kepada kalian untuk menggunakan huruf kapital di awal. Kemudian saya tentukan atribut apa saja yang dimiliki oleh kelas. Di sini saya menggunakan atribut vendor message, name, nama, alas, tinggi, dan luas. Untuk atribut, kalian boleh menambahkan atau mengurangi tergantung kebutuhan kalian. Di dalam kelas terdapat sebuah lingkup kelas, yaitu lingkup yang bersifat privat dan yang bersifat public. Di mana di sini yang bersifat privat ditandai dengan menggunakan underscore 2 kali di awal nama variabel untuk membuat privat. Sedangkan untuk atribut public cukup dengan nama yang diawali huruf alfabet. Di dalam sebuah kelas terdapat sebuah metode atau fungsi. Metode dalam kelas terbagi menjadi dua, yaitu metode konstruktor dan metode biasa. Di mana metode konstruktor itu? Metode konstruktor ditandai dengan bawaan dari Python yang bernama init, diawali dengan underscore 2 kali dan ditutup dengan underscore 2 kali. Setiap metode harus memiliki yang kedua, metode biasa. Metode biasa itu metode yang dipanggil setelah kita membuat sebuah objek. Setiap metode harus memiliki parameter self, yang artinya metode tersebut dimiliki dan terdaftar ke kelas tersebut untuk membedakan dari
metode atau fungsi yang ada di luar kelas konstruktor. Selanjutnya, yang gunakan adalah atribut tambahan. Kalian boleh menggunakan atribut metode tambahan sesuai kebutuhan kalian. Dalam hal ini, konstruktor bangun ruang memiliki parameter nama yang harus selalu diisi saat kita membuat objek. Di dalam konstruktor hanya terdapat di dalam atribut untuk nama saja. Kemudian, untuk mengambil suatu atribut yang bersifat privat, kalian harus membuat sebuah metode yang membantu kalian mengambil atribut privat tersebut. Dalam hal ini saya mengambil vendor message dengan menggunakan metode get. Kemudian saya juga dapat membuat metode lain untuk melakukan aksi tersebut. Contohnya yang saya buat set alas untuk, artinya saya buat set alas untuk mengisi atribut nilai alas, dan set tinggi untuk mengisi atribut nilai tinggi. Ini. Selanjutnya set luas untuk mengisi atribut nilai luas. Selanjutnya, di dalam kelas terdapat di dalam sebuah kelas ada yang namanya objek. Objek di sini yang saya buat yaitu segi. Mengapa segi? Karena agar mempermudah dalam pemanggilan objek di dalam bangun ruang, yakni segitiga. Objek yang pertama segi bangun ruang, objek segitiga pertama. Untuk objek lain saya membedakannya, menambahkan segi 1 dan segi 2. Berarti di dalam kelas ini terdapat 3 objek. Selanjutnya, di sini terdapat segi set alas. Di sini fungsi dari 7 itu sebagai inputan untuk nilai alas suatu segitiga, sehingga di sini akan tampil nanti set alas sama dengan. Begitupun untuk segi 1 alas set alas nilainya 8, dan segi 2 set alas 9. Selanjutnya, untuk segi set tinggi, di sini fungsi dari 10 itu sama seperti yang pertama, inputan untuk nilai tinggi. Begitupun segi 1 set tinggi dan segi 2 set alas. Ini tadi set itu bagaimana kita mengambil objek di luar kelas. Set ini sebagai yang menjembatani objek sehingga dapat masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, rumus dari untuk segitiga, menghitung alas segitiga adalah ditandai dengan segi titik luas sama dengan 0,5 dikali segi alas dikali segi tinggi, di mana dalam rumus segitiga yaitu 1/2 alas kali tinggi. Begitupun segi 1 set titik luas, segi 2 titik luas.
Selanjutnya, langkah terakhir untuk menampilkan hasil program, maka harus menggunakan kata print. Selanjutnya, di sini saya menggunakan %s. Maksud dari %s ini untuk membaca variabel sebagai tipe data string, tipe data string atau alfabet, dan %d untuk membaca tipe data desimal atau angka. Coba kita run. Tampil setiap self name akan dipanggil set vendor message, yaitu objek segitiga untuk namanya self name untuk segitiga pertama, objek kedua segitiga kedua, yang ketiga objek segitiga tiga. Baiklah, cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.